Warga temukan sosok janin bayi dalam kaleng biskuit di Kota Parepare. Pencurian rokok senilai 20 juta rupiah, seorang pria tertangkap. Seorang pria tertangkap basah melakukan aksi pedofilia pada bocah laki-laki di toilet masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 16 Mei 2024, selama 30 menit ke depan kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Ulfa Jalawali di program acara Razia. Kita awali informasi terkait warga di Kota Parepare digegerkan dengan penemuan sosok janin bayi yang tersimpan dalam sebuah kaleng biskuit. Polisi melakukan olah TKP untuk menyelidiki orang tua bayi malang ini. Sosok janin baru yang dilahirkan membuat geger warga di wilayah Pekuburan Hikmah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Penemuan bayi ini berawal dari warga yang melihat sebuah kaleng mencurigakan yang diletakkan di pinggir jalan. Setelah dibuka, ternyata kaleng biskuit ini berisikan mayat janin bayi yang diperkirakan baru saja dilahirkan. Tim Inafis Polres Parepare melakukan penyelidikan atas kasus penemuan bayi ini untuk mencari tahu siapa orang tua dari bayi malang tersebut. Ditemukannya di depan kuburan Hikmah di Kecamatan Bacu Kiki. Kami turun ke TKP dan melihat TKP di sekitar, benar adanya bayi telah meninggal dunia di dalam kaleng biskuit. Jadi kami sementara melakukan penyelidikan gabungan polsek-polsek di Kecamatan Kota Parepare. Semoga kami dapat mengungkap kasus ini. Terima kasih. Sementara janin bayi kini baru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Pakasau untuk dilakukan visum sementara untuk kepentingan identifikasi. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Diduga tidak kuat menahan beban saat dijadikan tempat mengikat ayunan hammock, sebuah tiang beton indekos di Kabupaten Goa tiba-tiba roboh dan menimpa seorang wanita yang sedang berada di atas ayunan hingga tewas di tempat. Histeris, keluarga Irmawati ini pecah saat korban yang tewas tertimpa tiang beton indekos disemayamkan di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarando, Kabupaten Goa, Senin kemarin. Korban Irmawati 19 tahun tewas tertimpa tiang beton saat sedang di atas ayunan hammock. Peristiwa terjadi saat korban memasang ayunan jenis hammock dengan cara diikat di tiang masjid dan tiang beton yang roboh. Namun karena diduga tidak kuat menahan beban saat berayun, salah satu tiang beton tiba-tiba jatuh dan langsung menimpa kepala serta tubuh korban. Korban pun tewas seketika. Tim Inafis Satreskrim Polres Goa yang berada di lokasi robohnya tiang beton indekos melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa kondisi luka di kepala dan di tubuh korban. Menurut saksi mata, korban sebelumnya membuat ayunan dari hammock dengan menggantungkan di tiang beton masjid yang berdekatan dengan tiang beton indekos yang roboh. Hingga kini, petugas kepolisian dari Polsek Bontomarando masih menyelidiki penyebab robohnya tiang beton indekos ini. Penyebabnya apa sih? Nah kira ayung-ayung nih, nah bilang itu orang langsung ayung itu kayak betonnya tak angkat mentongi. Robo ya? Robo, tidak robo ji, tak kaki. Tertindis ya? Tertindis nih, tak angkat nih minta tertindis ini mana Jadi pergi Melia kak, hancur ke kepala anak kuliah, jadi mundur kak. Aku bilang kaki, coba kaki masih bertahan itu kak kepala yang ininya. Dengan pundaknya? Iya, pundak turun karena jatuh ke kanan, tapang kanan.
Sementara jasad korban Irmawati rencananya dimakamkan di TPU Kecamatan Bontomarandu, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Belasan kawanan geng motor menyerang sekelompok pemuda di kawasan pemandian wisata pantai di Takalar. Akibatnya seorang pemuda mengalami luka dan tertancap busur panah di pahanya. 6 dari belasan pelaku penyerangan yang merupakan pelajar SMA berhasil ditangkap polisi. Fandi, pemuda 23 tahun ini hanya bisa menahan sakit akibat terkena busur panah di bagian pahanya usai diserang oleh belasan kawanan geng motor di kawasan wisata pantai di Kabupaten Takalar. Korban yang terkena busur ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Usai menyerang sekelompok pemuda di kawasan wisata pantai Takalar, 6 dari belasan pelaku penyerangan berhasil diringkus oleh aparat Satreskrim Polres Takalar. Ironisnya 6 pelaku ini masih berstatus sebagai pelajar SMA dan 2 diantaranya masih di bawah umur. Aksi geng motor hantu malam meresahkan ini pun dilakukan hanya karena salah paham saat kawanan pelaku berada di kawasan wisata. Aksi para pelaku dengan melontarkan busur panah bahkan dilakukan hingga 3 kali. Ke-6 pelaku penyerangan ini hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan perannya masing-masing. Penggusuran itu dilakukan sebanyak 3 kali, namun yang mengenai ke korban itu di paha kanannya itu 1 kali. Untuk pelakunya sendiri yang diamankan? Untuk pelaku yang diamankan sebanyak 6 orang dan sementara masih dalam proses pengembangan. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan untuk menangkap pimpinan geng motor yang diduga sangat meresahkan warga, serta mencari barang bukti busur panah dan alat pelontar busur yang digunakan pelaku. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Sebuah rumah panggung terbakar di Kabupaten Pangkep. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung milik Ibu Rawe di Jalan Poros Tonasa 2, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, membuat warga sekitar panik. Sementara toko sembako yang bersampingan rumah dengan korban berhasil menyelamatkan barang-barang jualannya keluar jalan. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Saat kejadian berlangsung, pemilik rumah sedang berada di teras rumah bersama 2 orang cucunya. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Sebanyak 7 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi diduga karena adanya korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Saya duduk minum kopi di situ. Asap pertama-tama keluar toh. Sesudah itu asap keluar panggil itu aja samanya tuh. Begini itu saja. Keluarkan lagi langsung nyala. Kebakaran itu mengakibatkan antrean truk dan sejumlah kendaraan lainnya, membuat akses jalan macet selama 1 jam lebih. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya, polisi ringkus pelaku pencurian rokok senilai 20 juta rupiah. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, pelaku pencurian di sebuah toko grosir di Kota Parepare ditangkap polisi. Pelaku diringkus dengan barang bukti sebanyak ratusan rokok hasil curian senilai 20 juta rupiah. Pelaku ditangkap setelah aksinya sempat terekam CCTV toko. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku membobol sebuah toko grosir di kawasan Pasar Lakesi, Kota Parepare. Usai adanya laporan korban, salah satu pelaku pun akhirnya diringkus oleh unit Reskrim Polsek Soreang, Polres Parepare.
ZA, pemuda 29 tahun ini diringkus tidak jauh dari lokasi pencurian terjadi. Diketahui, pelaku merupakan warga sekitar yang memang sudah mengetahui area setempat. Pelaku diringkus dengan barang bukti ratusan bungkus rokok hasil curiannya senilai 20 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku memanjat bangunan toko dan berhasil masuk setelah memecahkan kaca jendela di lantai 3 toko. Kini salah satu pelaku masih berstatus buron dan dalam pengejaran polisi. Anggota kami menangkap pencurian, yaitu pencurian rokok yang dilakukan 2 orang. Ya. Ini ada berapa banyak yang dicuri, Pak? Kalau 62 piece. Kalau jumlahnya 62 piece, kalau total harganya 20 juta lebih. 20 juta. Itu dari berapa TKP? Masih dipelajari, masih 1 TKP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Video aksi juru parkir liar yang meminta uang sebesar Rp30.000 kepada pemilik kendaraan yang merupakan keluarga pengantar jamaah haji di depan halaman parkir Asrama Haji Sudiang Makassar viral di media sosial. Pemilik kendaraan yang menolak dipalak kemudian merekam aksi 3 pemuda ini yang diketahui adalah juru parkir liar. 30.000? Hah? 20? Kenapa bisa 20? Semua 20. Aksi juru parkir liar yang meminta uang sebesar Rp30.000 kepada salah satu pengantar jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan viral usai diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut terlihat pengantar yang merupakan wanita menolak membayar parkir dengan tarif tidak normal yang diminta oleh 3 pemuda tersebut. Wanita ini pun sempat berdebat dengan 3 orang terduga pelaku yang diduga juru parkir liar itu. Saat direkam, juru parkir liar tersebut kemudian menurunkan tarif menjadi Rp20.000. Namun, tetap tidak diterima oleh pihak wanita yang mengendarai mobil ini dan para pelaku pun kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian sektor Beringkanaya yang mengusut kasus ini kemudian mengumpulkan dan menginterogasi juru parkir di sekitar Asrama Haji Sudiang yang merupakan warga sekitar. Kapolsek Beringkanaya, Kompol Muhammad Tamrin menegaskan, dari hasil interogasi dan penelusuran, para pelaku yang merupakan preman berkedok juru parkir yang di dalam rekaman video ini bukan warga setempat. Dirinya pun masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang melakukan pemalakan dengan modus biaya tarif parkir ke pengantar jemaah haji tersebut. Yang melakukan pemaksaan pembayaran kepada pemilik kendaraan yang parkir di depan asrama haji dengan harga patok Rp30.000. Ini saya sikapi, saat ini saya kumpulkan seluruh anak-anak yang tinggal di sekitar asrama haji yang memang tiap tahunnya memberikan jasa layanan parkiran kepada pengantar jamaah haji untuk tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang diviralkan oleh masyarakat tadi. Dan alhamdulillah mereka merespon dan mendukung apa yang kami inginkan dan mereka tidak mengharapkan hal itu terjadi kembali. Nah, oleh karena itu pelaku tersebut adalah ternyata orang di luar daripada warga yang di sekitar sini, karena warga di sekitar sini betul-betul memahami bagaimana orang-orang yang datang mengantar itu jamaah haji memerlukan pelayanan keamanan kendaraan dan mereka menyiapkan lahan itu. Sementara itu, pihak kepolisian juga menghimbau ke masyarakat jika ada pengantar jemaah haji yang keberatan terkait pungli di depan Asrama Haji Sudiang agar segera melapor ke Polsek Beringkanaya dan akan ditindaklanjuti. Diketahui UPT Asrama Haji Sudiang Makassar menegaskan tidak ada pungutan parkir di area Asrama Haji Sudiang. Bahkan UPT Asrama Haji Sudiang memasang baliho terkait parkir gratis di area tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat atau AMPERA berunjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan.
Aksi mahasiswa ini dilakukan untuk mendesak Polda Sulsel mengusut kasus dugaan tambang ilegal batu bara di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Bangsa, seluruh rakyat Indonesia mengenang lingkungan atas dampak-dampak di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Lamuru. Kami menduga bahwa adanya indikasi hal ini dapat Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat atau AMPERA berunjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan. Mereka menuntut aparat kepolisian untuk mengusut kasus dugaan tambang ilegal yang marak beroperasi di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Dalam aksinya, para mahasiswa ini menilai aktivitas pertambangan tersebut tidak memiliki analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sehingga kegiatan mineral dan batu bara ilegal itu berdampak buruk pada ekologi dan masyarakat Kabupaten Bone. Selain itu, para mahasiswa juga menduga adanya oknum polisi yang membackingi aktivitas tambang ilegal batu bara tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 lalu hingga saat ini. Sehingga para mahasiswa ini mendesak pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan untuk menertibkan tambang ilegal batu bara yang berada di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan mengusut tuntas dugaan oknum polisi yang terlibat serta mengevaluasi kinerja Polres Bone karena melakukan pembiaran tambang ilegal yang berada di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Aksi yang kami laksanakan dari teman-teman Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat itu terkait adanya tambang ilegal jenis batu bara yang hadir di Kabupaten Bone, khususnya tepatnya di lokasinya di Kecamatan Lamuru. Dia tidak memiliki AMDAL dan izin. Dugaan kami itu tidak memiliki. Jadi hasil dari audiensi bersama pihak dari Diskrimsus, jadi pihak Diskrimsus sudah membentuk tim dari Tipiter untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kebenaran kondisi dari tambang ilegal tersebut, dan juga kami pun akan terus mempul api bagaimana pengaduan kami di Polda Sulawesi Selatan seperti itu. Ada waktu yang diberikan? Untuk persoalan waktu, kami berikan waktu dalam jangka yang dekat. Jadi seperti komitmen oleh Polda Sulawesi Selatan bahwa kita akan tindak tegas terhadap anggota yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satunya adalah terlibat dalam tambang ilegal. Nah, ini tadi sudah saya konfirmasi ke Propam bahwa Propam akan mendalami informasi ini, dan kalau memang nanti terbukti bersalah, ya pasti akan diproses. Ya, ini komitmen Polda Sulsel. Kalau memang terbukti bersalah, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nanti Propam berjalan, nanti ketentuan hukum yang lain juga akan berjalan. Tambangnya sendiri bagaimana, Bang? Tambangnya sendiri, Bang, apakah ada penindakan? Ya, pasti. Nanti Krimsus pasti akan menindaklanjuti. Nanti Krimsus akan turun, atau mungkin nanti dibuat tim untuk menangani tambang-tambang ilegal di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Setelah aksinya diterima oleh petugas, para mahasiswa ini kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak apabila polisi tidak melakukan tindakan tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Di segmen terakhir kami hadir dengan informasi terkait seorang pria tertangkap basah melakukan aksi pedofilia pada bocah laki-laki di toilet masjid. Tetaplah bersama kami. Seorang pria tertangkap basah diduga melakukan aksi pedofilia terhadap seorang bocah laki-laki di dalam toilet masjid di Kabupaten Goa. Video pelaku saat dipergoki warga bersama seorang bocah di dalam toilet tersebar dan viral di media sosial. Rekaman video warga ini memperlihatkan saat pengurus Masjid Agung Syekh Yusuf memergoki seorang pria yang diduga melakukan aksi pedofilia di toilet Masjid Agung Syekh Yusuf di Jalan Masjid Raya Sungai Bidasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat dipergoki bersama bocah laki-laki, pelaku sempat menolak untuk membuka pintu toilet.
Tak berselang lama, pelaku akhirnya membuka pintu toilet dan kedapatan bersama seorang bocah laki-laki. Saat tertangkap basah oleh warga, pelaku yang tidak diketahui identitasnya membantah jika melakukan aksi pedofilia di dalam toilet. Pelaku berdalih hanya dipijit di dalam toilet. Rekaman video yang tersebar ini pun viral di media sosial. Aksi dugaan pedofilia yang dilakukan pria bersama bocah laki-laki ini terjadi pada Kamis lalu. Pelaku tertangkap basah oleh pengurus masjid saat teman korban mengadu jika teman sebayanya berada di dalam toilet bersama pria dewasa. Oh, ini berarti ada 3 orang anak-anak ini, 1 orang dibawa ke WC, sama itu si laki-laki dewasa. Iya, yang itu anak-anak orang. Jadi nak teman kan lama nak tunggu. Ada bukti sudah kurang lebih 1 jam. Terus? Nabiran itu petugas tes, kenapa kena? Ada temanku dibawa masuk di WC. Oke. Jadi kesan itu petugas organisasi sama jamaah di WC. Di WC. Beberapa pintu, ketuk pintu. Kedapatan memang itu, Pak? Sama anak? Ada dalam sama anak. Meski sempat tertangkap basah oleh warga dan pengurus masjid, pelaku yang tidak diketahui identitasnya berhasil kabur. Sementara sang bocah yang diduga mengalami perbuatan tidak senonoh mengalami trauma dan langsung dikembalikan ke orang tuanya. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Seorang ibu di Kecamatan Simbuang terpaksa harus melahirkan di tengah jalan akibat poros menuju Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tertutup material longsor yang tak kunjung dievakuasi. Diketahui kejadian miris tersebut bermula saat seorang ibu berinisial MA akan melahirkan di Puskesmas Leke, Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja. Namun fasilitas dan kondisi yang tidak memadai membuat pasien tersebut dirujuk ke salah satu rumah sakit di Makale. Namun saat di perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh pasien yakni ibu tersebut harus terhenti karena longsor masih menutupi jalan yang berada di Lembang Makodo, Kecamatan Simbuang tak kunjung dievakuasi. Keluarga pun mencari kendaraan roda 2 untuk membawa pasien menuju Makale. Namun belum lama dalam perjalanan, hal yang tidak diinginkan terjadi. Ibu yang sedang hamil itu harus menepi di pinggir jalan karena sudah tak bisa menahan rasa sakit dan mengalami pendarahan cukup serius. Tidak peduli di bawah terik matahari dan beralaskan kerikil di jalan, ia sekuat tenaga melahirkan seorang bayi dengan harapan besar bahwa bayi itu lahir dengan selamat dan sehat. Namun nasib berkata lain, bayi yang dikandungnya selama 9 bulan tersebut tidak dapat tertolong. Akibat peristiwa tersebut, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang MAPA mengecam keras sikap pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan yang terus acuh terhadap persoalan masyarakatnya, khususnya di bidang kesehatan, serta tidak melakukan evakuasi terhadap longsor yang menutupi jalan penghubung menuju Kabupaten Tanah Toraja. Melihat hal itu, pemuda-pemuda yang lahir dan besar dari Simbuang MAPA mengutuk dan meminta pertanggungjawaban penuh pemerintah Provinsi Selatan atas kurangnya inisiatif dan kurangnya responsif dari para pemerintah dalam menangani solusi dan permasalahan yang ada di Kecamatan dan Simbuang dan Kecamatan MAPA. Sekali lagi, semoga atas peristiwa ini menjadi pelajaran penuh bagi pemerintah terkait agar tidak masa bodoh lagi ke depannya sehingga tidak memakan korban yang lebih banyak lagi ke depannya. Sementara itu, usai melahirkan di tengah jalan, ibu tersebut pun ditandu kembali menuju ke Puskesmas Leke, Kecamatan Simbuang, untuk mendapatkan perawatan medis dikarenakan kondisinya yang butuh penanganan medis usai melahirkan. Dari Simbuang, Tanah Toraja, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar dan freestyle yang diikuti oleh ratusan remaja di Jalan Poros kawasan Gudang 88, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dibubarkan oleh petugas setelah warga resah dengan aksi ini. Dari rekaman video amatir warga, terlihat sejumlah remaja berkendara sepeda motor melakukan aksi balapan liar sambil bergaya freestyle melintasi Jalan Poros kawasan Pergudangan 88, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Aksi ini kemudian mengundang keresahan hingga sejumlah warga mengabadikan video tersebut, lalu melaporkan ke kantor kepolisian subsektor Marusu.
Petugas gabungan dari Kepolisian Sektor Lau dan dibantu Polres Maros kemudian membagi tim dari dua arah berlawanan untuk mencegah para peserta balapan liar kabur. Dari hasil membubarkan balapan liar ini, polisi mengamankan 19 sepeda motor milik para penonton dan peserta balapan liar yang tidak sempat kabur saat terjaring razia. Belasan sepeda motor tersebut kemudian diangkut menggunakan 2 truk kontainer untuk dibawa ke Mapolres Maros. Selain membahayakan keselamatan bagi pengendara lain yang melintas, razia ini dilakukan berdasarkan banyak laporan warga yang resah dengan aktivitas balapan liar yang berlangsung di siang hingga malam hari. Membubarkan balapan liar tersebut, setelah itu kami mengamankan 19 unit motor berbagai merek, dan setelah itu kami membawa ke Polres barang bukti tersebut. Akibat kejadian ini, belasan sepeda motor yang terjaring razia kini diamankan di Mapolres Maros dan saksi tilang serta pengurangan kendaraan selama 3 bulan untuk membuat efek jerah bagi para pelaku balapan liar. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslain, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program acara Razia edisi hari ini. Saya Ulfa Jalawali dan kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Buka.